Shalom! Selamat pagi adik-adik Habibi Ujung. Wah, adik-adiknya sudah ganteng dan cantik-cantik ya. Nah, adik-adik apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya adik-adik dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah Habibi Ujung pada pagi hari ini, kita mau dengerin dulu nih ya tata tertib yang adik-adik harus taati dan ikuti sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Apa saja sih tata tertib kita? Yuk adik-adik simak baik-baik ya. Yang pertama, adik-adik sudah mandi sebelum mengikuti ibadah. Yuk, apakah masih ada yang belum mandi? Supaya adik-adik mengikuti ibadah dalam keadaan sudah bersih, segar, dan wangi. Yang kedua, adik-adik pakaian yang rapi dan sopan. Ya, jadi tidak ada yang masih berpakaian pakaian tidur. Adik harus berpakaian yang rapi dan sopan seperti adik-adik beribadah di gereja. Dan yang ketiga, adik-adik siapkan Alkitabnya. Karena Alkitab adalah firman Tuhan dan kita nanti akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab ya. Nah, yang keempat, selama ibadah berlangsung, adik-adik harus duduk yang manis. Nah, tidak ada yang mengikuti ibadah sambil tidur-tiduran atau main game. Nah, yang terakhir, yang kelima, adik-adik mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Artinya adik-adik mengikuti ibadah tidak hanya dari awal sampai pertengahan atau dari pertengahan sampai akhir, tapi dari awal sampai selesai ibadah. Jadi adik-adik ikuti ya ibadah ini dari permulaan sampai selesai. Nah, itu dia adik-adik tata tertib Habibi Ujung dalam mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Mari kita sama-sama katakan haleluya. Adik-adik, hari ini kita bersuka cita, kita akan bersama-sama beribadah kembali di sekolah minggu. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung ya adik-adik, kakak percaya Tuhan Yesus menjaga adik-adik semua. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Oke, mari sebelum kita memulai aktivitas kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Hari ini kita akan meminta kakak kita untuk memimpin doa kita loh. Kita ada tamu. Ayo kakak Kiki, mari kakak undang untuk berdoa. Silahkan kakak Kiki. Shalom adik-adik. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dengan membawa segenap hati kami untuk ikut ibadah dengan baik. Tuhan, berkatilah kami semua sehingga dari awal sampai pada akhirnya kami tetap sukacita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya kakak Kiki, tadi sudah pimpin kita dalam doa. Nah adik-adik, kita siap memuji Tuhan ya sekarang. Oke, kakak undang untuk bangkit berdiri adik-adik semuanya. Ya, semangat. Kita naikkan pujian lagu Jalan Serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan hati-hati. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan hati-hati. Jalan serta Yesus,
kita selalu berjalan bersama Yesus setiap hari. Di rumah, di sekolah, saat kita bermain, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kakak, bersama dengan adik-adik semua. Nah, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu. Tuhan Yesus juga akan ada di rumah kita. Adik-adik ada yang tahu lagu ini? Nah, kita akan menyanyikan pujian Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Ayo, mari semangat. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Nah, adik-adik, pasti adik-adik senang kalau Tuhan ada di dalam rumah kita. Masih ingat cerita siapa yang Tuhan Yesus itu mau pergi ke rumahnya? Wah, orang itu senang. Masih ingat siapa itu di dalam Alkitab? Betul, Sakius. Oh, Sakius senang sekali waktu Tuhan Yesus bilang, aku mau tinggal di rumahmu. Waduh, dia senang. Apalagi kalau Tuhan Yesus juga ada di rumah kita masing-masing. Adik-adik harus percaya, Tuhan ada di rumah kita, di hati kita, di hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan ya. Semua sudah siap? Siapkan Alkitabnya. Oke? Duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita naikkan pujian yang itu tuh. Masih inget tuh yang ada sek. Lagu apa tuh adik-adik? Lagu apa? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Oke, kita nyanyikan lagu ini ya. Siap ya? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek. Tahu lagi ya adik-adik ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Hari ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah bagi kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Kita ketemu lagi. Sudah lama kita berpisah. Sudah 1 tahun tidak ibadah ya. Dari 2021
Iya betul. Tapi cuma libur berapa minggu sebenarnya kan? Iya, iya betul. Cuma berapa minggu. Oh iya, sebelum kita lanjut, saya mau kenalan dulu. Aku juga mau kenalan dulu dong sama teman-teman. Karena baru ketemu kan? Iya, kita baru ketemu. Jadi kita mesti kenalan dulu. Namaku adalah Ako. A-K-O. Aku. Kalau kamu namanya siapa? Oh iya, namaku adalah Tiko. T-I-K-O. Tiko. Jadi kami adalah Ako dan Tiko. Halo adik-adik. Aku Tiko. Mau ketemu nih, senang bisa ketemu. Aku juga senang bisa ketemu dengan adik-adik ya. Kita beribadah sama-sama. Tadi udah menyanyi ya. Senang sekali ya kita nyanyi. Iya, aku juga senang nyanyi tuh. Iya, emang kalau kita menyanyi kan jadi hatinya senang ya. Iya betul. Nah sekarang kan kita mau sharing firman Tuhan ya. Iya, betul. Kita sharing firman Tuhan di tahun yang baru. Hari ini kita ibadah pertama di tahun 2022. Selamat tahun baru adik-adik. Iya, selamat tahun baru juga. Semuanya teman-teman. Oh iya, hari ini saya mau sharing firman Tuhan, Tiko. Oh, kamu mau sharing firman Tuhan apa? Itu tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Oh, aku ingat dulu. Aku ingat dulu. Oh, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, aku ingat. Ya, waktu itu kan mereka jalan di padang gurun ya. Iya. Terus mereka katanya dipimpin oleh tiang awan sama tiang api, betul ya? Iya betul. Bangsa Israel setelah lama jadi budak disuruh kerja sama orang Mesir, akhirnya ditolong oleh Tuhan. Mereka dilepaskan dari Mesir sehingga mereka bisa bebas, tidak kerja, jadi budak di Mesir. Terus tiang awan, tiang api apa tuh? Aku pengen tahu. Ya, bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, terus dipimpin oleh Tuhan untuk menuju tanah Kanaan dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan, tiang api apa sih maksudnya? Aku masih belum ngerti. Masa awan ada tiangnya sih? Aku nggak pernah lihat ada awan pakai tiang. Iya, itu maksudnya adalah bahwa waktu bangsa Israel berjalan pada siang hari, bangsa Israel ditutupin oleh awan di atas kepalanya. Ditutupin awan. Iya, maksudnya supaya bangsa Israel nggak kepanasan. Kalau di padang gurun, jalan panas sekali kalau siang. Makanya Tuhan kasih awan di atas kepala mereka supaya mereka teduh nggak kepanasan. Oh gitu. Aku ngerti. Oh iya, emang kalau ada awan di atas ya jadi nggak panas karena sinar matahari kan ketutupan awan. Iya betul. Jadi makanya bangsa Israel nggak kepanasan. Nah terus kalau tiang api apa dong? Tiang api besar dong berarti. Ya, nah kalau malam tiang awan itu berubah jadi seperti api sehingga bangsa Israel tidak kedinginan kalau malam. Karena di padang gurun kan kalau malam itu dingin sekali, kan berangin karena padang gurun yang luas itu, anginnya juga kencang, ya terus lagi gelap, dingin, lembab gitu. Maka
Makanya Tuhan kasih tiang api. Oh, kalau malam ada tiang api supaya mereka nggak kedinginan maksudnya. Oh, wah baik sekali Tuhan ya. Kalau siang nggak kepanasan ada tiang awan, terus kalau malam nggak kedinginan karena ada tiang api. Iya betul. Makanya bangsa Israel bisa berjalan terus di padang gurun. Walaupun lama sekali, tapi akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan dengan selamat. Iya ya. Oh, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus sudah menolong bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian ya. Oh, nah terus aku mau tanya, kalau kita gimana? Kita kan nggak punya tiang awan. Ya kalau kita sekarang nggak ada tiang awan, nggak ada tiang api, kan kita nggak tinggal juga di padang gurun. Oh iya ya. Nah terus maksudnya apa dong firman Tuhan dengan tiang awan sama tiang api? Nah maksudnya tiang awan itu sama tiang api artinya Tuhan memimpin hidup bangsa Israel. Dan Tuhan juga memimpin hidup kita. Tapi bukan dengan tiang awan, tiang api lagi sekarang. Nah terus pakai apa dong? Nah Tuhan sudah sediakan firman Tuhan. Ada Alkitab. Makanya harus baca Alkitab. Harus dengar-dengaran firman Tuhan. Harus perhatian kalau diceritain oleh guru sekolah minggu. Ataupun dengerin firman Tuhan. Iya, aku dengerin kok kalau ada firman Tuhan. Aku sungguh-sungguh kok dengerin firman Tuhan. Nah makanya kalau kita dengerin firman Tuhan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan itu akan menuntun kita. Sesuai dengan firman Tuhan kita lakukan, kita ikuti supaya kita sampai ke tanah Kanaan. Hah? Tanah Kanaan ke Israel. Firman Tuhan mimpin kita ke Israel ya? Bukan ke Israel. Kanaan buat kita itu artinya kita dipimpin untuk ke surga. Kanaan buat kita sekarang ini surga. Satu tempat yang indah, satu tempat yang enak, senang sekali. Oh iya ya. Oh, jadi Tuhan pimpin kita melalui firman-Nya ya. Iya. Nah, terus apalagi itu artinya tiang awan, tiang api maksudnya apa? Ya Tuhan juga memimpin kehidupan kita. Kamu tahu nggak di mana Tuhan Yesus sekarang? Tuhan Yesus sekarang ada di dalam hati saya dong kak. Oh iya benar. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, maka sekarang kita bisa minta tolong sama Tuhan Yesus untuk memberi kemampuan kepada kita supaya kita mentaati firman Tuhan. Iya benar nih kok. Aku suka nggak taat firman Tuhan. Aku sedih. Aku suka tidak taat. Ya tapi kamu tidak perlu sedih lagi karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Dia ingin menolong kita, memberi kekuatan kepada kita untuk bisa taat sesuai firman Tuhan. Makanya kamu mesti berdoa, mohon Tuhan Yesus memberi kekuatan. Iya, Tuhan aku berdoa minta tolong sama Tuhan Yesus supaya punya hati yang taat melakukan firman Tuhan. Ya betul. Nah, jadi di tahun baru ini, tahun 2022, jangan lupa ya setia dengerin firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kalau ada ayat hafalan, dihafalin nggak? Iya, aku hafal kok ayat firman Tuhan. Nah, tapi bukan cuma dihafalin aja ya. Kamu juga mesti melakukan firman Tuhan. Iya, aku mau berdoa sama Tuhan Yesus supaya diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kamu berdoa ya. Kan kita sudah sharing firman Tuhan. Sekarang kamu berdoa. Oh, tapi aku nggak bisa doa panjang-panjang gimana? Ya, nggak apa-apa. Doa singkat juga nggak apa-apa. Oke, kalau gitu aku berdoa ya. Tuhan Yesus,
Haleluya. Amin. Amin. Nah, itu bagus. Kamu bisa berdoa. Ya, berdoa pendek nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tuhan Yesus juga dengar. Ya, adik-adik semua juga bisa berdoa kan? Ya, minta Tuhan Yesus selalu memimpin hidup kita. Jangan lupa dengarkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Iya, aku juga mau. Aku juga mau taat firman Tuhan. Ya, ya begitu dulu ya. Sekarang kita mau pisah dulu ya. Kita mau pamitan dulu sama teman-teman. Iya, kita pamitan dulu sampai ketemu lagi. Kapan-kapan. Dadah. 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 Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar ayat hafalan untuk minggu depan ya. Diambil dari Keluaran 13 ayat 21. Sekarang kita belajar ayat hafalan untuk kelas kecil dulu. Udah siap? Keluaran 13 ayat 21a. Tuhan berjalan di depan mereka. Kita ulangi ya. Keluaran 13 ayat 21a. Tuhan berjalan di depan mereka. Sekarang untuk kelas besar. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Kita ulangi sekali lagi. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Bisa ya? Pasti bisa. Kakak tunggu ayat hafalannya. Gimana tadi adik-adik firman Tuhannya? Wah, seru kan? Tapi yang pasti Tuhan ingin kita melakukan firman Tuhan. Anak yang hebat, anak yang dapat melakukan firman Tuhan. Ayo kita katakan sama-sama. Anak yang hebat dapat melakukan firman Tuhan. Oke, sekarang kita akan mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memimpin ibadah kita hari ini. Kita berdoa kembali ya adik-adik. Ayo siap ya semuanya, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Yakin Tuhan ada di tengah-tengah adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah tahu apa yang Engkau ingin kami lakukan. Tuhan Yesus, kami mau selalu menyenangkan hati-Mu, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, agar kami semakin hari, semakin hidup menjadi anak yang baik, yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengasihi-Mu, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami mau selalu mengikut Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, dan tolong supaya minggu depan
kami semua boleh bersama-sama hadir kembali dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati adik-adik semua. Dah.